nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma akhrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulama'il wahmi waqta' alaina bima'rifatil ilmi wa asin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaba rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan diawali dengan membaca doa, acara kita atau kegiatan kita dari awal sampai akhir akan mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Maya, Hadiroh, Ain, hadiroh, Alia, hadiroh, Aal, Hadir. Hazik, Hadir. Irma, hadiroh, Dede, hadiroh, Cantika. hadiroh. Alhamdulillah, pada hari ini siswa kita semuanya hadir. Oke, selanjutnya tolong diperhatikan di bawah meja atau di sekeliling kalian kalau ada sampah tolong dipungut. Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita fokus ke depan. Selanjutnya silakan berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila. Berdiri semua. 3, 2, 1. Sebelum kita masuk materi yang baru, Ibu sedikit akan mengulang materi yang kemarin atau materi minggu lalu mengenai materi apa? Puasa. Puasa. Apa itu puasa? Naya? Menahan. Menahan dari lapar dan dahaga. Kemudian berapa hari kita berpuasa? 30 hari. Oke. Selanjutnya kita masuk ke zakat fitrah dan zakat mal. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa menjelaskan pengertian dan syarat wajib zakat fitrah dan zakat mal. Kedua, siswa mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang nomor 3, siswa dapat membedakan pengertian zakat fitrah dan zakat mal dan mempraktekkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 4, siswa dapat menunjukkan sikap taat kepada Allah melalui zakat mal dan zakat fitrah. Bagaimana caranya? Dengan membayar zakat. Oke? Ayo kita perhatikan gambar. Kelihatan? Gambar apa? Orang bayar zakat. Yang kedua, Membagi zakat. orang Dia. orang sedang membayar zakat juga. Bayar zakat. Jangan lupa. Zakat emas. Ini emas. Emas tidak emas. Beras. Bawang. Itu orang yang
Materinya apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Coba Al, zakat itu apa? Syarat wajib zakat antara lain pengertian zakat. Menurut bahasa Lughah memiliki beberapa makna antara lain tumbuh, suci, berkembang, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sudah. Yang nomor 2, pertanyaannya, apa saja syarat wajib zakat? Silakan. Ain. Syarat wajib zakat antara lain yang pertama Islam, yang kedua orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang terakhir berupa makanan pokok penduduk setempat. Ya. Kemudian pertanyaannya nomor 3, siapa saja asnaf yang menerima zakat? Asnaf yang menerima zakat ada 8 golongan. Orang yang berhak menerima zakat yaitu 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Lanjut. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 3. Amil, yaitu orang, lembaga atau badan panitia yang memberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan Nomor 4. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah, maka untuk menguatkan perlu diyakini dengan zakat. 5. Budak atau rikab, yaitu budak belian yang diberi kebebasan usaha, mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka. Lanjut. Gharim. 6. Gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk membayarkan. Kemudian yang nomor 7. Fisabilillah, yaitu seorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu musair yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat dan negeri rantau lalu mengalami kesulitan dan di dalam perjalanannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan? macam-macam zakat dan harta yang wajib. Macam-macam harta yang wajib zakat. 1. Emas dan perak. 2. Harta perdagangan, tijarah. 3. Hasil tanaman, buah-buahan dan biji-bijian. 4. Binatang ternak seperti kambing, unta, sapi atau kerbau. Oke. Sudah paham semuanya? Sudah? Oke, kita lanjutkan tentang ayat yang berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Ada yang bawa Al-Quran? Bisa diambil Al-Qurannya, coba dibuka Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah ayat 103.
3. Coba dibacakan Bahrul. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oke, husnin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Maksudnya ini bagaimana? Apakah manusia tersebut yang disucikan? Tidak. Tetapi jiwanya dibersihkan dari sifat loke, kikir, bakir. Ya, itulah tujuan dari zakat. Kemudian, siapa saja yang berhak menerima zakat? Di sini ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat. Yang pertama, fakir. Siapa itu fakir? Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dengan artian apa? Dia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan yang dinamakan dengan fakir. Kemudian miskin. Apa itu miskin? Orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan. Ya, dia memiliki pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan. Dan jelas perbedaannya? Jelas? Antara fakir dengan miskin? Jelas? Kemudian yang nomor 3 apa? Amil. Siapa itu amil? Panitia pemungut zakat. Itu wajib menerima zakat. Zakat nomor 4 siapa? Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Agar kuat iman dia dengan agama Islam, diberilah zakat. Ya, boleh berupa makanan, boleh berupa duit. Ya. Kemudian yang nomor 5. Apa yang 5? Budak. Tahu budak? Budak di sini artinya budak yang sedang bekerja untuk melepaskan dirinya dari tuannya. Ya, dia berusaha mencari duit, kemudian dia membayar dengan tuannya agar lepas dari tuan. Selanjutnya apa lagi? Gorimin. Siapa itu gorim? Yang banyak utang. Orang yang berhutang. Hutang di sini baik hutang pribadi dia sendiri maupun hutang untuk kemaslahatan, seperti panti asuhan. Dia berhutang ke nama dia. Itu wajib untuk menerima zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang dalam perjalanan. Perjalanan di sini bukan perjalanan untuk maksiat. Ya, seperti sekolah, ke luar negeri. Ya, itu kan perlu banyak biaya. Siapa lagi? Ibnu Sabil. Orang yang merantau. Orang yang merantau. Kemudian fisabilillah. Ini juga nih termasuk tadi dalam sekolah. Ya. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Coba baca niat zakat fitrah. Coba didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri ya. Nawaitu an ukhrija zakata. Zakatal fitri an nafsi fardholillahi. Aku sengaja membayar zakat fitrah untuk diri
karena Allah. Kita sesuaikan dengan umur tadi ketika membayar zakat, lalu berjabat tangan. Baca niatnya, ya, baca niatnya. Kemudian macam yang kedua zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat yang dikeluarkan itu dengan mengeluarkan atau membayarkan harta kita. Contohnya emas, perak, harta. Apalagi binatang ternak, lembu, kambing. Itu zakat mal. Tentunya membayar semua itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau emas dan perak umurnya sudah 1 tahun, sesuai haul dan hisabnya, ya, kadarnya. Itu kalau untuk hitungan hijri. Paham? Kemudian kapan waktu membayar zakat? Zakat fitrah, kapan kita membayar zakat fitrah? Bulan Ramadan. Kapan waktunya? Dari awal Ramadan sampai nanti kita mau sholat Idul Fitri. Seandainya nih kita lupa bayar zakat fitrah, terus ingatnya pas setelah sholat Idul Fitri, itu apakah termasuk zakat fitrah? Maksud tidak? Yo. Tidak. Ya, karena zakat fitrah ini dibayar dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang lebih utama lagi setelah sholat subuh, ketika akan melakukan sholat Idul Fitri. Apa saja syarat-syarat yang wajib mengeluarkan zakat mal? Orang yang punya ternak banyak betul. Ya, Islam. Anak-anak boleh? Anak-anak belum boleh mengeluarkan zakat mal. Ya, ingat ya, anak-anak. Kemudian apa hikmahnya? Mensucikan harta. Mensucikan harta. Apalagi? Disucikan harta itu dicuci? Tidak. Ini. Apalagi? Apa hikmah zakat secara umum? Hikmah zakat secara umum apa? Membuka pintu rezeki lebih luas. Membuka pintu rezeki kita seluas-luasnya. Apalagi? Menghilangkan rasa sifat kikir, bakil, loke, tamak. Apa itu? Pelit. Apalagi hikmahnya? Mensucikan hati. Lagi apa hikmahnya? Terwujudnya sikap solidaritas sesama kita. Dari zakat nanti bisa kita kasih ke orang miskin, kita kasih ke orang fakir, sehingga mereka pun merasakan apa yang kita rasakan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas dari di manusia. Bagi kelompok, coba duduk kelompok 5 orang. Gabung cowok cewek. Boleh. Gampangnya pinjam pena. Nah, ayo tulis saya yang sejarah. Buat nama aku. Saya nama aku
Ada yang ragu? Yang ragu ditanyakan. Ada yang tak paham? Lanjutkan. Ya, isi. Wajib itu. Dah siap? Belum. Oke, yang dah siap kita presentasikan. Tapi sebelumnya, oke, oke selesai. Selesai. Coba tangannya. Tepuk semangat. 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 Oke. Oke. Kelompok 1, siapa yang bukan kelompok 1 silakan dipresentasikan. 1. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah dan zakat mal? Ya. Jawaban. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setiap jiwa muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. 2. 2. Lanjut kelompok lain. 2. Apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah adalah makanan pokok. Zakat mal berupa harta, contohnya 1. Emas dan perak. 2. Harta perdagangan, tijarah. Hasil tanaman, buah-buahan dan biji-bijian. Binatang ternak seperti kambing, unta, sapi, kerbau. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu menjelang Idul Fitri. Itu pengertian dari zakat fitrah. Kemudian zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul atau mencapai batas waktu. Nomor 2. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Dari awal bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nomor 3. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak atau riqab, gharib, fisabilillah dan ibnu sabil. Nomor 4. Apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Sedangkan zakat mal, zakat yang dikeluarkan berupa harta yang telah mencapai nisab. Kemudian nomor 5, apa saja jenis harta yang wajib dizakati? Yang wajib dizakati berupa emas dan perak, harta perdagangan atau tijarah, hasil tanaman berupa buah-buahan atau biji-bijian. Kemudian binatang ternak berupa kambing, sapi, unta, dan kerbau. Dan selanjutnya, silakan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Silakan simpulkan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang pengertian dari zakat, syarat wajib zakat, terus orang yang menerima zakat, dan macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang lagi? Kesimpulannya adalah zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setiap jiwa muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Zakat fitrah sebaiknya dibayarkan sebelum salat Idul Fitri. Penerima zakat fitrah ada 8. Dah, kita simpulkan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan yang berupa makanan
fitrah. Kemudian zakat mal apa? Zakat yang dikeluarkan dari harta, emas, perak, hasil pertanian, hasil perdagangan. Ya. Kemudian siapa saja yang menerima? Ada 8. Fakir, miskin, ibnu sabil, gharim, fisabilillah, budak. Kemudian kapan pelaksanaannya? Pada bulan Ramadan. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian manfaatkan, dapat kalian praktekkan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Ya. Ibu berharap rajinlah belajar dengan membaca, ya, melihat, jangan pernah bosan untuk belajar. Ya. Akhirul kalam, Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.